Alhamdulillah. Kita teruskan ya hancah kita dalam mengkaji kitab An-Nasaihud Diniyah, kitab nasihat-nasihat keagamaan yang disusun oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa radhah mengenai tentang takwa. Waktu bulan yang telah lalu kita sudah membahas sampai qala ulama, telah berkata para ulama ridwanullah alaihim, at-taqwa, bahwasanya takwa itu ibaratun, adalah peribahasa anintilali awamirillahi ta'ala, daripada melaksanakan semua perintah-perintah Allah ta'ala, baik yang wajib maupun yang sunnah, wastinabi nawahi, dan daripada menjauhi semua larangan-larangan Allah, baik yang haram maupun yang makruh, dohiran wa batinan, baik dohirnya maupun batinnya, ma'as tish'ari ta'zimi, beserta merasakan dan pengagungan hati kita lillahi, kepada Allah, wal haibati, dan haibah, merasakan hebatnya Allah, wal khasyati, dan takut, wal rahbati, dan juga takut minallahi ta'ala, daripada Allah ta'ala. Nah, itulah takwa. Jadi kalau kita melakukan takwa tapi dohirnya saja tidak batinnya saja tidak dohirnya, maka tidak akan sah takwanya. Atau kita melakukan takwa tapi tidak ada dalam hati kita rasa pengagungan kepada Allah, rasa hebat, rasa takut oleh Allah, itu takwanya tidak benar. Sholat tapi tidak ada takut oleh Allah, kan? Tidak benar. Sholat tapi tidak ada ta'zim kepada Allah, tidak benar, kan? Nah, sekarang melanjutkan waqala, itu kan? Waqala, dan telah berkata, qala al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala, berkata Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala wa radhah, waqala, dan telah berkata ba'dul mufassirina, sebahagian para ahli tafsir rahimahumullah, fi qawlihi ta'ala, di dalam firman Allah ta'ala, ittaqullaha haqqa tuqatihi, yang maknanya wallahu a'lam bimuradi bidzalik, harus bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatihi, dengan sebetul-betulnya takwa kepada Allah. Surat Al-Imran. Bahwasanya maknanya ittaqullaha haqqa tuqatihi, harus bertakwa dengan sebetul-betulnya takwa itu, an yuta'a, yaitu Allah harus ditaati, fala yusa, maka tidak boleh dimaksiati. Wa yudhkara, Allah harus diingat, fala yunsa, maka tidak boleh dilupakan. Wa yushkara, dan Allah harus disyukuri, fala yukfara, maka Allah tidak boleh dikufuri. Nah, ini maknanya. Makna harus takwa kepada Allah dengan sebetul-betulnya takwa, yaitu Allah harus ditaati, tidak boleh dimaksiati. Allah harus selalu diingat, tidak boleh dilupakan. Allah harus selalu disyukuri, tidak boleh dikufuri. Disyukuri segala kebaikannya, tidak boleh dikufuri oleh kita. Walan yastati'a, dan tidak akan mampu al-abdu, hamba, yakni siapapun hamba Allah enggak akan mampu, walau kana lahu alfi nafsin ila nafsihi, walaupun ada dirinya alfi nafsin ila nafsihi, sejuta jiwa, kan? Sejuta jiwa ditambah jiwa dia, jadi dia punya sejuta, satu jiwa dengan jiwanya.
tidak akan mampu. Tidak akan mampu. Wa alfu alfi umrin, dan walaupun dia memiliki 1.000.000 umur ila umurihi, ditambahkan kepada umurnya dia, jadi 1.000.000 umurnya, dia tidak akan mampu ayat taqiyya walan yastati' al-abdu an yattaqiyya, maf'ulnya lan yastati'. Tidak akan mampu si hamba ayat taqiyya, bertakwa dia Allah ka Allah, Allah kepada Allah, haqqa tuqatihi, dengan sebetul-betulnya takwa kepada Allah, walaupun dia punya umur di tahap 1.000.000 umur, walaupun punya jiwa 1.000.000 jiwa, walau anfaqa jami'a dzalika, walaupun dia menginfakkan itu semua, umurnya, jiwanya, fi ta'atillahi, dalam ketaatan kepada Allah, wa mahabbihi, dan juga dalam melakukan segala hal yang dicintai oleh Allah. Wadzalika, kenapa begitu? Wadzalika, dan bahwasanya itu kenapa tidak akan mampu takwa kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya? Li'idhami haqqillahi, atau li'udhmi haqqillahi ta'ala, karena agungnya, besarnya, hebatnya hak Allah ta'ala ala ibadihi, atas semua hamba-hambanya, wa li jalali 'azamatillahi, dan karena keagungan, kebesaran Allah Ta'ala, wa ulumi kibriyai, dan ketinggian, kesombongan Allah Ta'ala, wa irtifa'i majdihi, dan juga ketinggian keagungannya Allah Ta'ala. Wa qad qala afdalul qaimina bihaqqillah, dan sungguh telah bersabda manusia yang paling utama di dalam menjalankan hak Allah, wa akmaluhum, dan paling sempurnanya semua manusia di dalam menjalankan hak Allah, yakni Muhammadun, kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dia sudah berkata fi du'aihi, di dalam doanya, i'tirafan, karena pengakuan beliau bil azzi, kepada ketidakmampuan, keapesan, kelemahan, adil qiyami, dari melakukan bi'ihsa'i tsanai, melakukan apa? Kepada menghitung-hitung pujian alallahi, atas Allah Ta'ala. Beliau Rasulullah SAW berkata dalam doanya begini, a'udzu biridhaka min sakhatik, ya Allah, aku berlindung, aku berlindung biridhaka, dengan keridhaanmu, min sakhatika, dari kemurkaanmu, wa bi mu'afatika, dan aku berlindung dengan keselamatanmu, min uqubatika, dari siksaanmu, wa a'udzu bika, dan aku berlindung bika, denganmu, minka, darimu, denganmu, minka, darimu, yakni dari murkamu, dari siksamu, kan? La uhsi, ya Allah, saya tidak bisa menghitung sanaan kepada pujian alaika, atas engkau, ka anta, yakni engkau, kama athnaita, seperti memujinya engkau, ala nafsika, kepada diri engkau. Dan saya tidak mampu, ya Allah. Nah, ini menunjukkan kepada bahwasanya kita sebagai hamba tidak ada yang diberi kemampuan untuk bisa takwa dengan sungguh-sungguhnya, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tetap Allah memerintahkan kepada kita harus takwa kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya takwa. Nah, artinya lakukanlah ketakwaan kepada Allah semampu kalian, kan? Yang betul-betul takwanya dengan sesungguh-sungguhnya,
ketakwaan sampai batasan kemampuan kalian. Walaqad balagana, dan sungguh telah sampai kepada kita, anna lillahi, sesungguhnya dalam hadis ini, anna lillahi, sesungguhnya bagi Allah, malaikata, sesungguhnya bagi Allah memiliki para malaikat lam yazalu, yang tidak pernah berhenti untuk khalaqahumullah, dari mulai Allah menciptakan mereka, fi ruku'in, di dalam ruku', wa sujudin, dan di dalam sujud. Tidak pernah berhenti para malaikat itu dari mulai diciptakan ada dalam ruku' kepada Allah, wa sujudin, dalam sujud kepada Allah, wa tasbihin wa taqdisin, dalam tasbih taqdis kepada Allah, mensucikan Allah, la yafturuna anhu, yang mana semuanya tidak ada yang pernah berhenti sesaat pun daripada ibadah tersebut, wala yastagiluna, dan mereka para malaikat tidak pernah tersibukkan bighairi, selain daripada ibadah tersebut. Fa idza kana yaumul qiyamati yaquluna maka nanti jika terjadi pada hari kiamat, yaquluna, mereka berkata begini kepada Allah, Masya Allah, yang mana mereka para malaikat sudah ibadah, begitu hebatnya ibadah, dari mulai diciptakan ada yang sujud terus tidak pernah bangkit dari sujudnya sampai hari kiamat, ada yang tasbih tidak pernah berhenti sampai hari kiamat, Masya Allah, Masya Allah, ada yang ruku tidak pernah bangkit dari rukunya sampai hari kiamat, berzikir kepada Allah. Nanti ketika kiamat mereka berkata begini, Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, walakal hamdu, dan bagimu seluruh pujian, ma'arafnaka haqqa ma'rifatika, kami tidak mengenal Engkau dengan sesungguh-sungguhnya pengenalan kepada Engkau, wala abadnaka, dan kami tidak bisa beribadah kepada Engkau, haqqa ibadatika, dengan sesungguh-sungguhnya ibadah kepada Engkau. Allah, malaikat akan berkata begitu semuanya, Masya Allah. Padahal malaikat sudah jelas ibadahnya seperti itu. Waqad qala ba'dul ulama'i, dan sungguh telah berkata sebahagian ulama, inna qawlahu ta'ala, sesungguhnya firman Allah Ta'ala, ittaqullaha haqqa tuqati, bertakwalah kalian dengan sebetul-betulnya takwa kepada Allah. Mansukhun, ayat ini kata sebagian ulama disalin biqaulihi, dengan firman Allah yang lainnya, yaitu fattaqullaha mastata'tum, yakni yang maknanya wallahu a'lam bimuradi bidzalik, maka harus bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian, dalam surat At-Taghabun. Jadi maksud haqqa tuqatihi, sesungguh-sungguhnya takwa kepada Allah Ta'ala, itu sudah disalin kata para ulama oleh ayat Allah yang lainnya, yakni harus bertakwalah kepada Allah semampu kalian, gitu kan? Karena kalau sesungguh-sungguhnya takwa, kalian tidak akan mampu. Sekarang semampu kalian. Kalau sesungguh-sungguhnya takwa kepada Allah, ya, siapa yang bisa menjalankannya? Kalau tidak bisa menjalankannya, bagaimana? Ya, kita semua dosa, kita semua salah, semua makhluk tidak akan ada yang benar. Kenapa? Karena tidak ada yang mampu melakukan takwa kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya takwa. Maka sebagian ulama mengatakan ayat ini sudah disalin dengan ayat berikutnya, yaitu fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Tapi waqala ba'dhum, dan telah berkata sebagian para ulama lagi begini, al-ayatu tsaniyatu, ayat yang kedua, yaitu bertakwalah kalian semampu kalian, ini mubayyinatun, ini menjelaskan lil muradi, kepada apa yang dimaksud minal ayatil ula, daripada ayat yang pertama, yaitu ayat harus bertakwa kalian dengan sesungguh-sungguhnya takwa, la nasikhatul laha, bukan menyalin ayat kedua ini kepada ayat
yang pertama. Wa hadza huwa shawab, kata Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala, dan inilah pendapat yang benar insyaallah taala. Jadi bukan disalin. Nah, yang kedua ini bukan menyalin pertama, tapi yang kedua ini menjelaskan maksud ayat yang pertama. Jadi maksudnya daripada takwa yang sesungguhnya itu adalah yang semampunya kita. Innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah ta'ala walahul hamdu, dan baginya segala puji, la yukallifu, Allah tidak menuntut nafsan kepada jiwa, ya, kepada jiwa manusia, jiwa jin, tidak dituntut oleh Allah illa usaha, kecuali Allah menuntut semampunya. Wa in kana lahu dzalika law aradahu amara bi wa in kana, walaupun ada lahu bagi Allah dzalika itu tuntutan, lau aradahu, andai Allah menghendakinya, wa amara bihi, dan Allah memerintahkannya, walaupun artinya bisa saja Allah Ta'ala kalau Allah menghendaki, Allah memerintahkan, ya bisa saja Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya supaya takwa kepadanya dengan sesungguh-sungguhnya takwa. Itu kan, kalau Allah menghendaki, Allah memerintahkannya, bisa saja, itu kan. Li'anna lahu ayyafa'ala fi mulkihi, karena sesungguhnya tuh bagi Allah ayyafa'ala, bagi Allah itu boleh berbuat fi mulkihi, dalam kerajaan, di kerajaannya, wa sultanihi, dan kesultanannya, mayasya, sekeinginan Allah, sekehendaknya Allah. Walakin nahu, tetapi Allah subhanahu, maha suci Allah, qad khaffafa, sungguh Allah telah meringankan, wa yassara, dan Allah telah menggampangkan. Itu urusan ibadah hambanya diringankan oleh Allah, digampangkan oleh Allah. Kama qala ta'ala, seperti telah berfirman Allah Ta'ala dalam ayat lain, yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa, yang mananya wallahu a'lam bimuradi bidzalik, Allah menghendaki ayyukhaffifa ankum, menghendaki meringankan dari kalian, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan telah diciptakan manusia ini lemah, dan manusia itu diciptakan lemah. Jadi kita jangan ngaku kuat, saya kuat, saya gagah, lemah. Kita ini lemah. Benar gak? Kalau kita kuat, gak ada yang duduk, berdiri terus. Kalau kita kuat, gak ada yang berhenti, jalan terus. Kalau kita kuat, melotot terus, gak ada yang merem, gak ada yang hees. Ini kan banyak yang hees, banyak yang nunutan gini. Ini tanda bahwa kita ini lemah. Kalau tidak lemah, gak akan ada yang makan, kan? Kalau tidak lemah, gak akan ada yang mau sama perempuan, ya kan? Oh, saya gak butuh wanita, bohong, gitu kan? Ternyata lemah kita, gitu kan? Kita butuh wanita, gitu kan? Kita butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, butuh tempat, butuh itu, butuh ini. Wah, itu sabrek-abrek kebutuhan kita. Ciri apa? Lemah. Ini ciri lemah, ini ciri lemah. Dan Allah berfirman dalam ayat lain, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, yang maknanya wallahu alam bi muradi bidzalik, yuridullahu bikumul yusra, Allah menghendaki kepada kalian kegampangan, Allah menghendaki kegampangan, wa la yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki bagi kalian kesusahan. Itulah kehendak Allah. Allah menghendaki gampang, bukan menghendaki susah. Makanya kalau Allah menghendaki gampang, yang gampang jangan di susah-susah, gitu kan? Yang gampang jangan di susah-susah, karena Allah tidak menciptakan dalam agama ini kesusahan.
saya susah, ngaji saya susah, sholat saya susah. Sebetulnya kamu itu nggak susah, tapi kamu nyusahin diri. Ya. Mana sholat susah? Ya. Buktinya, coba sholat dengan lari pagi, susah mana? Kalau dengan badminton, ya susah badminton. Kalau dengan kerja, susah kerja. Dengan ngerambek, nyangkul, ya susah itu. Sholat nggak kena angin kayak ngojek, ya enggak lah, gitu kan? Enggak. Mana ibadah yang susah? Kok Allah nggak disusah-susah, digampangkan oleh Allah Ta'ala. Tapi kita jadi susah ya. Karena siapa yang menyusahkannya? Kita sendiri menyusahkannya. Saya nggak ngerti gimana saya menyusahkan saya. Saya tidak pernah menyusahkan saya, kan? Ya, saya mau ibadah, tapi saya merasakan berat begitu ibadah itu. Tapi saya nggak menyusahkan saya. Itu artinya kamu menyusahkan kamu. Ya, kamu menyusahkan diri kamu. Ya. Ya gimana menyusahkan diri saya? Sebetulnya saya tidak nyusahin diri saya. Kalau kamu tidak menyusahin diri kamu, tidak mungkin susah. Karena itu bukan hal yang susah. Kamu sholat 5 waktu sehari semalam bukan hal yang susah, ya kan? Kalau betul kamu tidak nyusahin diri kamu, kenapa yang gampang kok jadi susah? Ini siapa yang nyusahin? Kamu sendiri yang nyusahin. Kamu menyusahkan diri kamu sendiri, ya. Allah, coba kamu rileks, santai saja, gitu kan? Hati kamu supaya diperlihatkan kepada hebatnya karunia dari Allah. Kalau kamu sholat, kalau kamu ngaji, kalau kamu saum, kalau kamu zakat, kalau kamu haji, kalau lihat tuh surga, lihat tuh bidadari, lihat oleh hatimu tuh pahala, derajat yang tinggi di sisi Allah. Lihat oleh hatimu pertemuan dengan Allah nanti yaumul qiyamah di surga. Lihat oleh kamu itu kenikmatan yang abadi, kemuliaan yang abadi, kebahagiaan yang abadi, keberuntungan yang abadi. Lihat oleh kamu selamat kamu dari api neraka. Kalau kamu sholat, zakat, saum, haji, kalau kamu melakukan perintah Allah, kalau kamu hadir di majelis ilmu, lihat oleh kamu, lihat, kan? Kamu kan cuma lihat uang 100.000 aja kok. Kamu cuma lihat uang 100.000, 50.000, ada yang 10.000 sampai ngerambet, nongeng terus. Dari jam 7 bangun kamu jam 12. Berapa kamu dapat 25.000 atau 30.000? Kamu cuma bisa lihat duit saja, kamu tidak bisa lihat surga ya. Kamu tidak bisa lihat, yang buta mata kamu. Kalau kamu melihat duit saja yang 25.000, kamu siap keanginan, siap kehujanan, siap kepanasan, siap capek. Itu juga dirutinkan oleh kamu tiap hari, kan? Bagaimana kamu kalau melihat bidadari? Bagaimana kalau kamu melihat surga? Nah, jadi makna kamu tadi menyusah-musah diri kamu itu sengaja. Harusnya matanya diginiin ke surga, kalau kamu digini-giniin. Ya. Padahal di hadapanmu surga, kamu begini-giniin. Tapi kalau sama duit kamu diganjal pakai korek api. Ya. Jadi lihat, kalau duit kelihatan ya, kelihatan duit. Ya. Padahal surga dekat di hadapan. Kalau kamu mati surga, masuk surga, ya? Masuk surga. Kenapa kamu begitu di giliran diperlihatkan di hadapan ke surga, malah mata kamu di begini ya gitu. Tutupin pakai sorban. Ditutupin sama kamu sendiri. Ini aja. Jadi lihat nggak ke surga? Ya udah lihat. Lihat nggak pahala dan derajat yang tinggi? Bertemuan dengan Allah, berkumpul dengan Rasulullah SAW. Lihat nggak? Ya nggak lihat lah. Siapa yang menutupinya? Kamu sendiri. Akhirnya kamu susah, berat. Ya nggak kelihatan surganya, yang kelihatan capeknya doang. Saya harus ngaji capek, saya harus sholat capek, harus sedekah lebar, mana usaha saya capek, harus menghaji komo, dimulit menghaji wah beak sawah beak kebon, kumaha uing balik ke kebon deui. Nah, gitu. Jadi kamu
pesan kepada kita, yassiru wala tu'assiru. Kamu harus menggampangkan urusan, jangan dipersulit, karena Allah juga tidak menghendaki mempersulit. Kamu jangan mempersulit. Belajar ya, yang sulit aja harus diperingan oleh kita. Di zaman sekarang ini banyak orang yang sudah ringan disulit-sulit, ya. Yang sudah ringan disulit-sulit, kan? Kamu bisa ngomong bahasa Indonesia, bisa? Bisa ngomong bahasa Indonesia, terus langsung aja kamu pakai istilah-istilah bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa apa? Kamu disulit-sulit sendiri kamu itu. Ya. Kamu ngomong dengan siapa? Kamu ngomong dengan bangsa Indonesia, dengan orang Indonesia, udah bahasa Indonesia saja. Kalau kamu ngomong dengan orang Sunda, ada bahasa Sunda saja. Tapi kenapa Buya pakai bahasa Indonesia? Saya ini orang Sunda. Karena ini didengar lewat streaming. Kebanyakannya mereka yang mendengar bukan orang Sunda, kan? Tapi kebanyakannya dari berbagai provinsi, mereka tidak paham bahasa Sunda. Makanya Buya memilih kepada mana yang lebih banyak, gitu kan? Gitu. Tapi kalau tidak pakai streaming, Buya ngomong sama kalian salah, Buya itu bisa nyusahin diri. Kenapa pakai bahasa Indonesia? Harus bahasa Sunda dong, gitu kan? Ini ceramah di hadapan orang-orang Sunda pakai bahasa Indonesia, ceramah di hadapan orang-orang Sunda pakai bahasa Arab. Nyusahin sendiri, yang lain juga susah. Ini apa artinya? Bikin susah orang denger. Ya kan? Pakai istilah-istilah karena keren istilah-istilahnya. Wow, istilah bahasa Inggris dan semua. Kenapa kamu bikin susah orang? Kamu juga ngomonginnya susah. Partisi apa itu? Susah ngomongnya juga. Itu semilu angil itulah. Kembali lah partisipasi ngomong begitu. Milu anil gitu. Kenapa? Kau ikut ini oke. Bisa terbatur ini jadi balik puyeng. Kudu ngadaran timo nggak ngaji jeung maneh. Kumaha? Kali jeung usah dia kudu ngadaran timo heula aja. Sebab bisi mabok. Nah sebab kita ngomong nanti kalau kudu pakai mikir lah. Gitu aja ya, gitu. Paham? Nah gitu. Ya teh ngaji teh bahasa Arab, ya teh karena sahibul kitabnya orang sana. Ya. Kenapa? Diterjemahkan untuk memperingan. Ya. Karena perintah Allah yassiru, perintah Nabi yassiru, perintah Allah yuridullah bikumul yusra, gampangkeun gitu. Dalam munku beli pada sengaja dibacakan Arab naik wungkul, nggak ada antimo kayak mana? Balik ke arah roket di dia di kota, gitu kan? Nah, terus, gitu. Qala Imam Al-Ghazali rahimahullah taala fi Ihya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kalimat ini manfaat bagi yang umumnya dan bagi yang mendengarkannya. Dan para jemaah sekalian, mudah-mudahan jarah kita ini, ngaji kita ini menjadi sebab diampuni semua dosa kita, ditutupi semua aib kita, diselamatkan kita dan dijauhkan dari segala kejelekan, musibah, fitnah, dan juga dari murka Allah, dari siksa Allah, dan juga kita dijaga dari godaan setan dan kejelekan hawa nafsu, dan dari tipuan dunia, dan dari kezaliman makhluk, dan dari jelek-jeleknya takdir. Semoga melalui majelis ini segala hajat kita dikabul oleh Allah, yang baik di sisi Allah dunia dan akhiratnya, zahir dan batinnya. Semoga kita mendapatkan seluruh anugerah Allah di dunia dan di akhirat kita, dan bagi keluarga kita, anak cucu kita ila yaumil qiyamah, bagi semua orang tua kita, leluhur kita, guru-guru dan murid-murid kita,
saudara kita dan sahabat kita di kampung dan ahli negeri kita yang beriman kepada Allah, dan semua ikhwan kita mukminin mukminat, muslimin muslimat yang masih hidup, yang sudah wafat, yang masih ada di alam arwah, semua kebagian daripada kebaikan majelis ini. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.